Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dari Kaya Seno. Malam ini kita ada tamu yang luar biasa yang saya tunggu-tunggu baru bisa hadir karena saking sibuknya. Mas Darmijal, sahabat saya ini. Siap. Beliau adalah akan bincang-bincang bagaimana seorang relawan Jokowi berbincang-bincang tentang Jokowi. Ya, jadi bagaimana sosok Pak Jokowi di mata para relawan dengan apa yang diketahui tentang pribadi Pak Jokowi dan lain-lainnya. Gimana kabar Mas Darmijal? Mas Kris. Luar biasa. Matur sembanun. Sudah diundang Akhirnya baru bisa hadir. di podcast yang luar biasa ini. Mas Kris senior, sahabat yang sangat saya hormati. Banyak saya belajar dari beliau. Ini tanpa kita sadari. Iya. Sebentar lagi Pak Jokowi sudah berakhir. Iya. 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi sudah berjalan dan akhirnya suka tidak suka peraturan undang-undang membatasi. Iya. Itulah sistem pemerintahan kita, Iya, ketatanegaraan kita. Bagaimanapun yang tidak suka minta Pak Jokowi segera turun, Yes. sudah nggak usah disuruh-suruh, waktu turun aja. Habis. Tapi yang mencintai minta terus, Iya. ya udah mau terus kemana? Karena semua ada aturan main. Iya. 2 periode harus selesai. Supaya ada pergantian sistem kepemimpinan kita. Nah ini sudah saatnya Pak Jokowi timbang terima dengan penggantinya. Iya. Bagaimana nih pandangan Pak Darmijal, Mas Darmijal tentang Pak Jokowi? Mas Kris, sekali lagi saya terima kasih diundang sini. Karena begini Mas Kris, orang yang kita sayangi hari ini bisa jadi satu saat nanti adalah yang paling kita benci akibat perbuatannya. Iya. Dan orang yang kita benci hari ini bisa jadi sebagai penyelamat kita di kemudian hari. Karena dia sayang dengan kita. Iya. Itu yang disebut dengan putaran kehidupan. Saya 2005 baru saja kami menjelang Kongres pertama Partai Demokrat. Dan setelah Kongres pertama Partai Demokrat itu saya dapat tugas, Mas Kris, ke Solo untuk melakukan profiling terhadap seorang Joko Widodo. Waktu itu sedang ada dalam satu siklus rencana partai-partai untuk mengusung beliau menjadi wali kota atau calon wakil wali kota. Yang pada akhirnya beliau menjadi calon wali kota. Saya kunjungan terakhir untuk memprofiling itu sebagai wakil sekjen Partai Demokrat. Setelah sebelumnya adalah ketua umum relawan Ya, Pak Jokowi. Relawan Skocinya, Pak. SBYJK waktu itu. Berkunjung. Disitulah saya pertama kali mengenal Jokowi dalam profiling itu. Tapi saya lebih mengenal ibunda beliau. Ibu Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Nah, oleh karena itu, sampai detik-detik terakhir ketika sebelumnya saya 2014, ini 2005 tadi ya, kemudian beliau terpilih dan kami dari Partai Demokrat mengusung kandidat lain. Tidak jadi mengusung Pak Jokowi. Nah, 2014 saya ketua umum relawan Joksan Center untuk memenangkan Prabowo Hatta. Dalam putaran waktu, saya kemudian membaca berbagai testimoni yang berkembang bahwa Jokowi itu diisukan PKI atau anak PKI. Jiwa berontak saya, jiwa naluri saya untuk menyatakan kebenaran adalah benar itu bangkit. Sehingga 2017 saya dengan kawan-kawan merancang satu buku untuk satu tujuan bahwa saatnya bagi kita, bagi kami waktu itu
untuk bicara ke publik dalam bentuk apa? Fakta dan data. Ya. Nah, berdasarkan isu yang terus digulirkan dalam kontestasi politik menjelang 2019, maka 2017 saya dengan kawan-kawan merancang satu buku. Ini buku pertamanya. Oh ya. Jadul Kinanti. Ya. Jadul Kinanti itu adalah Apa singkatan apa jadul? bercerita tentang ketika yang saya sampaikan tadi awal 2000 pertengahan 2005 itu saya berkenalan untuk memprofiling keluarga ini ke Solo. Ini dalam pandangan saya adalah keluarga yang soleh, keluarga yang taat ibadahnya sebagai umat Muslim, gitu. Ibu Noto, Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, setiap saya ke sana itu, beliau selalu kalau nggak Senin, Kamis beliau berpuasa. Saya coba datang hari Selasa atau Rabu, beliau juga puasa Daud waktu itu. Sehingga saya sulit mencuri waktu agar bisa makan siang bersama dengan beliau. Ketika saya datang selalu saja tersedia berbagai menu makanan, terutama khas Solo itu seblat dan surabi noto suman. Itu saya banyak berganti-gantian buat teman. Maka buku ini keluar. Ini dalam rangka menjawab guliran isu politik yang menyatakan Jokowi PKI. Bagi saya tidak. Jokowi adalah putra dari seorang satu keluarga yang orangnya soleh. Dan hampir setiap waktu saya ke sana, ibu ditemani oleh Mbak Idayati. Mbak Idayati. Alhamdulillah saya beberapa hari yang lalu, Jumat kemarin, saya berangkat ke Solo, kemudian saya ziarah ke makam beliau kembali, ke Ibu Noto. Nah, inilah dalam pandangan saya, kenapa doa tadi saya sampaikan. Banyak dari penyinyir-penyinyir itu, firasat saya mengatakan, mereka akan menyesal nantinya setelah sejarah membuktikan bahwa Jokowi ini memang presiden yang diutus Tuhan untuk membangun negara yang kaya raya ini. Bahkan ada orang mengatakan begini, Mas Kris. Kalau dihitung betapa kayanya Indonesia, Indonesia nggak butuh dunia. Tapi dunia butuh Indonesia. Tentang apa saja? Tentang energi, tentang karbon, macam-macam. Tentang pangan. Begitulah hebatnya Indonesia. Maka satu ketika saya meyakini dan saya sampaikan langsung ke Pak Jokowi. Pak, Bapak ini sesungguhnya orang yang dalam tanda kutip gila, saya bilang gitu. Terlalu besar kehendak Bapak untuk cepat memajukan negara yang kaya ini. Karena memang kita terlambat untuk tampil dalam skala global menjadi negara maju. Saya boleh bacakan sedikit, Mas Tris. Saya kutip. Sampai dengan tanggal 16 bulan 8 tahun 2024. Ini fakta, Mas Tris. Bahwa yang sudah dibangun oleh Jokowi ini dan juga dirasakan di kampung halaman saya yang sesungguhnya Jokowi kalah. Sumatera Barat. Di kampung kecilnya lagi kalah. Tapi pembangunan itu dinikmati. Apa itu? 366.000 kilometer jalan desa dibangun. Ini fakta. Jalan desa ya? Jalan desa. Oke. Dibangun oleh Jokowi. 50 pelabuhan dan bandara baru. 50 pelabuhan dan bandara baru yang dibangun. Termasuk yang di Jogja. Kemudian 1,9 juta meter jembatan desa. Yang tadinya satu desa ke desa lain itu tidak terhubung. Anak-anak sekolah itu menyeberang di jembatan kayu yang berpegangan kawat. Sekarang dibangun oleh Jokowi. Banyak itu bisa lihat. Kemudian 1,1 juta hektar jaringan
irigasi baru. Irigasi. Irigasi baru. Oh, iya, iya, iya. Ini kan target kita untuk swasembada pangan itu. Iya, 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 iya. Kemudian Mas Kris, 2.700 kilometer jalan tol. Jalan tol, udah 2.700 ya? Iya. Iya, iya, iya. Kemarin baru beliau resmikan yang di Aceh. Iya, iya, iya. Sesi 135 dan apa dari Banda Aceh ke. Dari Lampung, dari Panjang sampai ke Palembang sekarang ditempuh dengan sangat cepat. Iya, udah aman lah sampai Palembang ya. Iya. Jambi belum ya? Ya, sudah hampir. Sudah hampir, ya, ya, ya. Jambi dengan Palembang udah bisa dekat. Iya. Mas Kris, Jumat kemarin saya ke Solo, Mas. Saya coba menikmati suasana jalan lama. Oh. Betapa terbayang kita ketika masa lalu. Iya, gitu. iya. Tanpa tol kayak apa ya? Iya. Iya, iya. Bagaimana suasananya? Iya. Dalam kondisi 2024, andai tidak ada jalan tol, apa yang terjadi, Mas? Iya, iya. Apa yang terjadi? Bagaimana distribusi ekonomi? Iya, dan berapa lama waktu dan sebagainya. Iya. Iya. Kemudian 43 bendungan. Baru kemarin. Bendungan raksasa mulai dari yang apa? Beliau bangun, Mas. Iya, iya. Iya, luar biasa. Jadi bendungannya, irigasinya. Irigasinya, irigasi itu kan salurannya. Iya, 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 iya. Kemudian bendungan penampungannya. Iya, iya, iya. Dibangun. Kemudian 6.000 kilometer jalan nasional. Oh, jaringan nasional. Jalan di luar nasional. tol ya. Di luar tol. Iya, iya, iya. Itu yang saya katakan, Pak. Mungkin ketika itu Mas Kris pernah dengar kita diskusi sama beliau. Dulu saya pernah bertanya ke sebelum beliau lah bertanya ke seseorang. Iya, iya. Kenapa nggak dibangun jalan Trans Sumatera? Iya, iya, iya. Jawabannya nilai ekonomisnya nggak masuk. Oh. Ketika kita makan malam, Mas Kris masih ingat dengan Pak Jokowi. Saya tanya lagi yang sama, Pak, kenapa Bapak bangun jalan Trans Sumatera? Kan kajiannya menunjukkan nilai ekonomisnya tidak ada, masih sangat rendah. Kan? Iya. Apa jawaban beliau? Bicara tentang kepentingan rakyat, kalau kita bahas tentang nilai ekonomisnya, maka tidak akan ada pembangunan. Tidak nemu lah. Tidak nemu. Pembangunan itu dilakukan agar ekonominya tumbuh. Ya, jangan dibalik-balik. Jangan dibalik. Jangan nunggu tumbuh dulu baru ada pembangunan. Ya. Sekarang Mas Kris, coba lihat yang naik kapal di Merak menuju Bekauni atau menuju Panjang. Itu truk-truk yang panjangnya bahkan bannya itu sampai 30 bahkan lebih. Dulu mana terbayang kita? Iya. Truk yang ban lapis belakangnya aja 2 kali, itu susah naik. Sekarang itu bahkan sampai ke Medan dari jadi Jawa. Darat udah main ya. Iya. Di kampung saya, Kelo yang di dekat Indarung itu, Sitinjau Laut itu truk yang sampai kadang-kadang begitu panjangnya dia sehingga naiknya bolak-balik. Iya. Karena tikungannya tajam, tapi mereka membawa beban untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang begitu masifnya. Di Sumatera Barat ya? Di Sumatera Barat. Iya. Jadi begitulah Mas Kris. Maka kembali saya, kawan-kawan yang dulu seiring sejalan dengan kita, para pencinta dan pengawal Jokowi yang memenangkan Jokowi, sekarang menjadi penyinyir-penyinyir untuk kepentingan yang kita tidak tahu. Saya pribadi meyakini pada saatnya seiring dengan berputarnya waktu dia akan menyesal ketika anaknya menikmati pembangunan masif yang dilakukan oleh Jokowi ini. Iya. Pada saatnya nanti. Pada saatnya. Iya. Pada saatnya. Iya. Gitu. Jadi memang berarti pemerataan pembangunan udah jalan sampai Sumatera Barat, Aceh gitu ya. Saya juga bingung ketika kita lihat konstelasi politik masa lalu ya. Daerah-daerah yang kalah seorang kandidat gitu ya, itu dicuekin sama dia. Tapi coba lihat Jokowi. Jokowi di Nusa Tenggara Barat kalah. Kalah. Di Aceh kalah.
Sumatera Barat kalah loh. Telek kalah. Telak. Coba aja lihat pembangunan di Aceh. Iya. Lihat pembangunan Mandalika dan lain-lain di Nusa Tenggara Barat. Iya. Lihat pembangunan jalan tol yang hampir masuk ke dalam kota di Sumatera Barat. Iya. Saya yakin pembangunan yang sudah begitu masif untuk infrastruktur, untuk pembangunan sumber daya manusia, ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dalam konteks keberlanjutan yang berkepastian tadi. Iya. Sama-sama dua-duanya tidak memikirkan kamu milih saya atau tidak, bukan urusan saya, tapi saya adalah Presiden Republik Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu tadi kalimat pertama tadi. Satu ketika orang yang berseberangan dengan kita bisa jadi menjadi bagian yang paling integral dengan kita. Iya. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Iya. 2 kali dalam kontestasi Iya. berseberangan, Iya. punya pilihan dan agenda yang berbeda. Ya, lawan lah. Bahasa lebih halusnya kita Lawan. bahasa kita di kampung itu lawan, musuhan lah gitu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita bersyukur. Iya. Pak Prabowo menjadi satu kesatuan yang terintegrasi baik secara emosional, sambungan hati silaturahminya untuk melanjutkan pembangunan bagi Indonesia. Kepentingannya apa? Memang ada yang masih kurang di era Pak Jokowi. Contoh persoalan stunting. Stunting itu banyak hal belum terselesaikan. Banyak hal yang belum selesaikan. Banyak hal yang belum selesaikan. Ya, kemiskinan juga masih banyak. Pasti ada. Pemerataan masih belum sesuai dengan harapan gitu. Masih ada daerah-daerah lain yang belum tersentuh. Tapi kesamaan cita-cita dan niat Presiden Jokowi dan Pak Prabowo itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi bangsa ini. Sesuatu yang luar biasa. Jadi bahwa kita harus bersyukur keberlanjutan pembangunan akan dilanjutkan. Dan kita bersyukur bahwa Pak Jokowi akan purna. Segala kelebihannya kita harus hormati. Kekurangannya sebaiknya dilanjutkan dan ditutup oleh Pak Prabowo Gibran agar Indonesia semakin maju, Indonesia semakin duduk sama tinggi dan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa di dunia. Maju lainnya di dunia. Jadi maju lainnya. Yakin Indonesia emas? Saya sangat yakin. Oleh karena itu program makan gratis bergizinya Pak Jokowi itu sangat-sangat penting. Kenapa? Satu dekade ke depan atau 1,5 dekade ke depan kita akan masuk zona bonus demografi. Zona bonus demografi itu kalau saya lihat angkatan kerja jumlahnya lebih banyak dari orang yang sebelum kerja dan yang setelah kerja jika digabung. Angkatan kerjanya lebih banyak. Artinya yang produktif itu lebih tinggi jumlahnya. Maka dibutuhkan manusia-manusia yang berkualitas untuk bekerja itu. Baik dalam kompetisi nasional dan juga kompetisi global. Maka bonus demografi kita dapatkan. Disitulah terjadi long jump atau lompatan yang lebih panjang untuk kita mencapai Indonesia emas di 2045 yang akan datang. Gitu, Mas. Jadi intinya di tengah kita mengantar Pak Jokowi tidak ada lain kita harus mengucap bersama terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih atas kinerja selama ini. Bapak akan selalu dikenang oleh kita bangsa Indonesia. Terima kasih dan terima kasih. Setidak-tidaknya begini. Ketika Bapak terpilih menjadi presiden untuk periode pertamanya, rakyat menyambut dengan riang gembira. Riang gembira. Termasuk saya, Pak. Tapi kemudian ketika Bapak mengakhiri tugas dengan husnul khotimah, Bapak akan diantar dalam kesedihan mayoritas bangsa Indonesia. Termasuk saya, Pak. Saya dan istri dan keluarga sedih. Kenapa begitu cepatnya waktu 10 tahun ini Bapak memimpin, Pak? Istri saya sedih, Pak. Kami sedih. Tapi konstitusi kita menetapkan hal demikian. Insya Allah Bapak husnul khotimah menyelesaikan tugas dengan sangat baik
bagi bangsa Indonesia. Matur sembah suwun Bapak. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih, Pak Jokowi. Terima Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.